Baik, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, Pak Hotman Paris selaku pengacara keluarga Vina. Saya kemarin menyaksikan di Instagramnya ada video Pak Hotman Paris melakukan protes karena katanya proses pembahasan hari ini publik itu seperti lebih mengedepankan kepada membebaskan terpidana. Orang seolah sudah lupa untuk menangkap siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Jadi keluarga hanya bisa pasrah mendengar bahwa itu bukan pelakunya dan kemudian juga sama mendesak tim mencari fakta untuk memeriksa semua tim penyidik pada tahun 2016. Betul. Nah, kalau dari pernyataan Hotman Paris ini saya menangkap apakah keluarga kecewa dengan bagaimana pola penanganan kasus Vina? Kalau dari keluarga sendiri memang mereka kan selalu melakukan konsultasi ke kami ya. Karena kami kan dari tim Hotman 911. Ada hal penting yang memang tidak bisa kami sampaikan di sini dari pihak keluarga korban. Karena menurut mereka berdasarkan bukti, fakta hukum, fakta lapangan yang ada di proses peradilan itu sudah sangat cukup jelas. Maksudnya itu merujuk pada putusan sebelumnya. Dalam artian putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Tentu mereka akan sangat kecewa. Nah, namun ada hal penting kenapa Bang Hotman menyampaikan hal itu. Karena satu, media ataupun publik saat ini terlalu fokus pada pembebasan 7 terpidana dan 1 yang Peggy Setiawan yang dianggap DPO kemarin dan setelah itu putusan pra peradilan. Menurut Bang Hotman itu dia ingin mengajak melihat secara objektif. Kenapa hari-hari ini hanya kenapa hari ini hanya terpidana. Lalu di mana ruang untuk korban atau keluarga korban? Yang artinya apa? Bahwa Bang Hotman menginginkan satu proses yang kemudian itu harus ada asistensi tadi. Entah dari siapapun itu, yang paling penting adalah presiden. Untuk melihat bahwa perkara ini apakah selama ini ada skenario atau tidak. Hari ini kasus Vina itu publik itu dihebohkan bukan karena filmnya saja, tidak. Tapi karena soal apakah perkara ini siapa yang membunuh. Kan seperti itu. Sekarang kan masih teka-teki. Apalagi penjelasan dari Sakatata di salah satu media disampaikan, salah satu yang sudah bebas saat ini ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah korban salah tangkap. Ya. Jangan sampai semua ini adalah korban salah tangkap. Oke. Mas Saiful, tapi saya ingin tahu, kalau dari sisi keluarga, adakah keyakinan bahwa mereka merasa yang mana kira-kira pelakunya? Yang 3 DPO itukah? Atau siapa? Kalau dari keluarga tetap berpegang pada putusan pengadilan. 3 DPO? Tidak ada yang lain lagi. Iya, karena di putusan pengadilan yang 3 DPO itu ada. Pernahkah ada komunikasi dari pihak keluarga Eki ke keluarga Vina? Belum pernah ada sampai sekarang. Dari saat kejadian sampai sekarang tidak pernah ada. Sampai sekarang tidak pernah. Kami ini menerima mereka kuasa. Meninggal bersama tetapi tidak ada komunikasi antara dua keluarga. Kami ini menerima kuasa dari bulan Mei loh kemarin. Tapi sampai saat ini itu nggak ada komunikasi dari pihak Pernahkah ada upaya dari keluarga Vina untuk mencari tahu kepada keluarga Eki? Lihat saja di Instagramnya Bang Hotman. Dia sudah sampaikan kan melalui chattingan DM, melalui chattingan WhatsApp, melalui orang-orang Humas Polsek, bahkan di Humas Polda. Tapi kok nggak pernah ada komunikasi. Ada apa? Makanya Bang Hotman bilang begini, Pak Rudiana ngomong, itu menurut kami pasti perkara ini bisa selesai. Karena selama ini dia belum pernah bicara di publik. Gitu. Tanggung jawab dia seperti apa? Selaku waktu itu sebagai kanit narkoba. Kan seperti itu. Apalagi masyarakat sudah mau melihat, apalagi masyarakat sekarang sudah melihat bahwa perkara ini adalah skenario. Nah, padahal kami tidak menyentuh ruang skenario itu. Tapi kami melihat pada proses putusan pengadilan. Tapi sekarang Peggy sudah bebas dan putusan pra peradilan itu akan dijadikan sebagai novum di PK-nya 7 terpidana. Kan seperti itu jalannya sekarang. Nah, kenapa kami selalu mengatakan bahwa Vina pada akhir-akhir ini kita bisa katakan dia terabaikan. Dan Eki gitu kan, terabaikan. Nah, padahal harapan kami adalah secara objektivitas bahwa dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Presiden, lembaga penegak hukum atau APH lainnya, mulai dari kejaksaan, hakim mungkin, silakan angkat bicara. Yang putusan yang lalu. Kejaksaan yang lalu siapa, hakim yang lalu siapa, silakan angkat bicara. Kenapa? Karena dengan pembentukan tim pencari fakta, menurut kami ya Pak Ugro, bahwa adanya tim pencari fakta ini berarti sudah bisa melakukan audit internal juga bisa loh. Apalagi unsurnya dari Mabes misalnya ada, Mabes Polri. Kalau ada unsurnya berarti
sekali jalan itu istilah paralel lah. Ya. Supaya apa? Penyidik saat itu juga bisa diperiksa semua. Oke. Yang 2016. Jadi seperti itu kalau menurut kami. Oke.